Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelumnya saya kenalkan, saya dari kelompok 4. Nama saya Yohana Rifki. Saya akan melanjutkan tugas wawancara untuk mata kuliah bahasa Indonesia, di mana narasumber saya kali ini, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Adam. Di sini saya sebagai narasumber. Kalau boleh tahu, Mas Adam ini pemuka agama Katolik. Saya akan mulai pertanyaan dari saya, Mas. Yang pertama, bagaimana cara kakak menyikapi dan menyelesaikan konflik atau ketegangan yang muncul akibat perbedaan agama, khususnya di lingkungan fakultas teknik di kampus kita ini? Kalau menurut saya, kita sebagai sama-sama mahasiswa fakultas teknik, ayolah kita membentuk pada untuk diskusi antar lintas agama agar perbedaan tidak sebagai perayaan bukan menjadi konflik. Yang kedua, saya berikan Mas ya. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh kakak dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya di lingkungan teknik kita, di lingkungan kampus kita? Kesulitan komunikasi. Kalau boleh tahu, komunikasi dalam hal apa ya? Kalau menurut kakak? Tentang ajaran perbedaan agama. Jadi intinya komunikasi biar antar umat beragama bisa saling mengerti mana antara hak dan kewajiban masing-masing ya. Saya lanjutkan ya. Apa pandangan dan pendapat kakak terkait pentingnya toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kampus kita juga? Menghargai kebinekaan. Toleransi adalah wujud nyata penerapan nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila ketiga. Berkolaborasi dengan adanya toleransi, mahasiswa Fakultas Teknik dari Bintang dapat bekerjasama tanpa hambatan. Jadi saling berkesinambungan, saling bekerjasama ya. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana caranya untuk mewujudkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama yang ada di antara warga Fakultas Teknik di kampus kita ini? Kita sebagai sesama mahasiswa Fakultas Teknik bisa mengadakan seminar atau kegiatan sosial atau diskusi yang melibatkan semua agama. Jadi semua saling mengadakan diskusi dan saling bertukar pikiran antar umat agama. Iya. Yang terakhir ya, bagaimana pandangannya kakak selama ini dalam pemahaman di antara para warga kampus kita tentang nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam mempengaruhi interaksi sosial di kampus kita? Perlu penekanan pada kesetaraan. Jadi menurut kakak pandangan atau setiap warga itu masih kurang ya? Tidak kurang sih, cukup baik. Berarti beberapa aja yang perlu diajarkan nilai toleransi yang sudah kita hasilkan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Mas Adam Carlos ya. Bila mana ada salah kata atau salah sikap dari saya wakili saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dari saya mewakili kelompok 4. Apabila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu. Ya, perkenalkan nama saya Rian Catur Septiawan dari perwakilan kelompok 4 tugas bahasa Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai Mas Dwikara. Silakan diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Imadi Aditya Dwikara Mahendra Putra. Saya beragama Hindu. Ya Mas ya. Iya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih cara kakak menyikapi dan menyelesaikan konflik atau ketegangan yang muncul akibat perbedaan agama, khususnya di lingkungan Fakultas Teknik ini? Saya akan menjawab. Menurut saya itu sudah tidak seharusnya permasalahan atau konflik perbedaan agama itu muncul di antara kita maupun di Fakultas Teknik ataupun di lingkungan kita.
jika terjadi suatu konflik itu saya akan menyelesaikan dengan cara pendekatan secara humanis pada pelaku ataupun korban tersebut. Iya, secara personal gitu ya, Ya, jadinya. mungkin mulai secara humanis juga. Ya, ya. Untuk yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh kakak dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya di lingkungan FKIP? Tantangan. Ya, tantangan yang dihadapi menjaga kerukunan. Kalau untuk selama ini sih tidak ada tantangan yang berarti bagi saya. Ya, ini jadi damai, Ya, damai. sejuk gitu ya. Mungkin permasalahannya cuman ada di awal untuk pengertian bahasa, karena kan kita Oh, juga iya. berbeda bahasa gitu. Iya. Mungkin cuman saran saya sih alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang Iya, baik dan benar gitu. ya, baik-baik. Iya. Ya, karena di sini mayoritas juga Jawa. Iya. Jadi kebiasaan ngobrolnya Jawa. Iya, benar, iya. benar. Iya. Baik. Itu yang ketiga, apa pandangan dari Mas Dwikara sendiri terkait pentingnya toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus Unpad sendiri? Menurut saya toleransi itu sangat penting untuk kita jaga, dikarenakan kita itu kan sama-sama warga negara Indonesia, jadi kita itu bersaudara. Entah kepercayaan itu urusan masing-masing. Ya. Kita maupun apapun itu kepercayaannya, kita harus tetap bersama. Ya, harus menjunjung tinggi Ya, ya benar. sikap toleransinya. Untuk yang nomor 4, bagaimana cara Mas Dwikara untuk mewujudkan sikap toleransi sendiri terhadap perbedaan agama yang ada di para warga kampus? Menurut saya itu mungkin dilihat dari teman-teman saya, mungkin kan mayoritasnya juga muslim. Iya. Jadi ketika saya ada perjanjian dengan teman saya itu mungkin bakal kepotong dengan waktu ibadah. Ya, gitu. ibadah. Nah gitu. Apapun itu, kalau udah urusan kepercayaan silahkan dijalankan dulu. Nah baru kita melanjutkan kegiatan itu. Ya itu aja sih, saya saling menghargai apapun. Jadi nggak ada keterikatan harus ngerjain tugas sampai selesai, sampai meninggalkan ibadah gitu ya. Ya. Untuk yang soalan terakhir nih, bagaimana pandangan Mas Dwikara sendiri selama ini dalam pemahaman di antara para warga kampus Unpad tentang nilai-nilai toleransi dan kerukunan antara umat beragama dalam mempengaruhi interaksi sosial di kampus? Mungkin bisa Tentang nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang mempengaruhi interaksi sosial. Nilai-nilai toleransi, gimana sih cara Mas Dwikara sendiri itu menyikapi toleransi antara sesama warga Unpad, terus gimana cara dengan sikap apa yang dilakukan sehari-hari gitu untuk mempengaruhi interaksi antara kita, kayak seperti itu. Oh gitu. Ya, atau memulai interaksi baru gitu. Mungkin caranya dengan berbahasa yang baik aja sih untuk kita bisa berinteraksi dengan baik di antar teman-teman kita. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Ya. Dwikara. Untuk mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih untuk Mas Dwikara atas waktunya yang diberikan mau diwawancara untuk tugas bahasa Indonesia. Om Swastiastu. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni,
Iya. mewakili kelompok 4 tugas bahasa Indonesia untuk membicarain tentang pergerakan. Dengan Mas siapa? Mas Agan. Oke. Ya. Terus saya mau tanya Mas, bagaimana caranya kakak menyikapi dan menyelesaikan konflik atau ketegangan yang muncul akibat perbedaan agama, khususnya dengan teknik? Kalau saya lebih ke komunikasi antara kita sebagai umat. Mungkin kita berbeda agama, tapi komunikasi itu yang paling terpenting. Komunikasi terbuka, terus pemahaman itu harus ditanamkan di setiap kita masing-masing supaya kita tahu. Jadi dari komunikasi berarti Ya, komunikasi. lanjut ya Mas. Ya. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Masnya dalam menjaga kerumunan antar umat beragama? Tantangannya, Iya. tantangannya terkadang berbeda pendapat, gitu. Mungkin kurangnya komunikasi tadi itu juga Kembali lagi komunikasi. melalui komunikasi sama ya kadang-kadang kan ya prasangka itu yang menimbulkan itu kan juga sebuah tantangan yang akan menimbulkan dampak. Konflik. Iya. Lanjut ya Mas. Apa pandangan dan pendapat Masnya terkait pentingnya toleransi beragama dalam lingkungan? Pentingnya toleransi beragama di lingkungan kita. Ya, syukur meningkatkan kerukunan antar umat beragama, terus ya mengurangi konflik. Jadi kita bisa lebih memahami bukan hanya sama agama, namun berbagai agama. Bagaimana caranya mewujudkan toleransi terhadap perbedaan agama? Komunikasi itu dengan kegiatan diskusi terbuka bersama ya pemahaman pengembangan. Bagaimana Masnya mewujudkan toleransi terhadap perbedaan agama, terutama Masnya agama? Saya agama Kristen Protestan. Cara mewujudkannya toleransi gimana? Cara mewujudkan toleransi ya kita harus saling memahami bukan hanya sesama kita beragama, namun berbeda agama itu sesuatu yang penting untuk menjaga dan mewujudkan toleransi. Sama ini kegiatan bersama itu yang bisa diaplikasikan. Kumpul-kumpul gitu diskusi itu sebuah yang bisa dijadikan. Bagaimana pandangan Masnya sendiri dalam pemahaman antara para lembaga pemerintah tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama? Pemahaman toleransi. Iya. Pemahaman toleransi ya kembali ke peran kita sebagai mahasiswa ya itu kita perlu meningkatkan kesadaran untuk saling bisa menghormati ya itu sih dari saya. Oke. Terima kasih ya Mas. Semoga sekian wawancara perwakilan dari kelompok 4 dengan Mas siapa? Mas nama panjang apa namanya? Namanya Bu. Nama panjang Yeremia Agam. Terima kasih ya Mas. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Saputra. Saya dari kelompok 4 akan mewakili wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prasetyo Kurniawan. Saya di sini untuk
Satu, bagaimana cara kakak menyikapi dan menyelesaikan konflik atau ketegangan yang muncul akibat perbedaan agama, khususnya di lingkungan fakultas teknik ini? Dalam menghadapi konflik atau ketegangan dalam perbedaan agama, penting untuk mengedepankan dialog terbuka. Kayak saya akan mengajak untuk ke hal dalam positif. Agar dapat membangun atau pemahaman dan saling menghargai. Lanjut nomor 2, apa saja tantangan yang dihadapi oleh kakak dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya di lingkungan fakultas teknik ini? Tantangan dalam menjaga kerukunan antar umat biasanya yang dihadapi antara lain adanya stereotip atau prasangka yang masih melekat di dirinya sendiri. Ya mungkin ada yang prasangka ketiga terhadap perbedaan agama seperti masalah eksternal yang dapat memicu konflik-konflik kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, apa pandangan dan pendapat kakak terkait pentingnya toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus UPAD ini? Pentingnya toleransi beragama dalam kampus UNTAD ya. Mungkin hal ini tidak hanya menciptakan suasana yang harmonis, mungkin bisa menciptakan pengalaman belajar dengan saling menghormati perbedaan. Saling menghormati perbedaan. Ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, bagaimana cara kakak untuk mewujudkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama yang ada di antara para warga kampus UNTAD ini? Mungkin saya lakukan menyebarkan hal yang positif ya tentang agama saya sendiri gitu. Gimana pandangan agama Islam gitu. Bisa cerita gitu. Saling bercerita. Ya, nah. Lanjut ke nomor 5 ya. Bagaimana pandangan kakak selama ini dalam pemahaman di antara para warga kampus UNTAD tentang nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam mempengaruhi interaksi sosial di kampus? Pandangan tentang nilai-nilai toleransi. Nilai yang mempengaruhi interaksi sosial di kampus. Mungkin masih mempengaruhi toleransi. Mungkin masih ada beberapa mahasiswa yang memiliki kesadaran dan baik. Pentingnya hal ini itu interaksi sosial di kampus sangat dipengaruhi oleh sikap toleransi. Baik hubungan antara mahasiswa atau dengan dosen-dosen lain. Sekian kami dari terima kasih untuk kakak Blas sudah meluangkan waktunya untuk saya menjadi narasumber. Sama-sama. Sekian saya Rizky Saputra, perwakilan dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.